Eh, Jangan kelihatan muka Pak Haji nih. Oh iya. Oke, sini. Berarti dari sini dong, dari sini tengah nih, tengah. Sini, sini. Kita mah anak bawang. Kalau mau pasang yang Mau harus kenapa nggak lokasi. pakai itu? Boleh ke lokasi, boleh juga bisa juga. Maksud tadi ada yang mau nanya pacain. Bisa juga dikirim. Hah? 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 Kalau Nanda Iya, di kota Belanda pakai itu. Di sini, nih, sini. Kena ini juga. Ini. Oke, bisa gerak. Selamat pagi juga bahagia. Pegang lu. Haji nggak bisa nanya jawab ini. Tanya. Ya kali ada yang mau nanya silakan. Lagi ngedit. Yang mau buat Itu belum nge-set. di mana Udah nih kamu? nge-save. Dia lagi di-set kan? Di tempatnya Udah. Bang Haji Lagi. Boboy Pemburuan. Itu lagi masuk kan? Mana bawa Iya. Ngedit yang ini lagi. Yang syuting. Oh nanti. Oh, maksudnya kalau ngeluarin. udah Ini dulu live. sebentar paling. TB. Halo. Itu namanya. Enggak. ini YouTube. Enggak IG. Oke, salah. HTB Muhammad Ridwan. HTB Muhammad Ridwan. Ya. Nah, ayo. Adik itu Muhammad Ridwan. Iya, ini. Kirain mau ritual. Ritual di Pelabuhan Ratu nanti tanggal 9. Nah, Tanggal sudah. 9, 10, 11 itu kita ritual di Pelabuhan Ratu. Hari besok malam kita ritual di Pelabuhan Ratu. Ada yang mau tanya, Pak Jiri? Mau nanya nggak Jiri? Assalamualaikum Bang Haji. Ababil Apa? Ababil Brigas Oh, dan Palembang. Palembang hadir Ya, Bang Haji. Gimana salam. kabarnya Bang Haji sama Ki Geni? Salam dari Palembang. Ya. Waalaikumsalam. Bahasa Palembang apa itu? Apa kabar dulur? Macam mana kabar cek? Bandung hadir Bang Haji. Jajang Denot. Salam dari Jajang Denot. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yuk, yang mau nanya seputaran Pokoknya pindah ini. seputaran supranatural, seputaran tentang santet pelet. Ada yang mau nanya. Sisil lalu sil tuh. Jadi kalau ada yang mau nanya silakan. Ya. Oi, Sisil. Ada Zambuger. Salam Bang Haji dari PC Johor Malaysia. Oh, Pak Zam Malaysia. Iya. Apa kabar? Ada Ali Nurdin Kalimantan hadir Bang Haji. Siap, Kalimantan. Gimana kabar Ikam? Komando. Ada Dayak. Pertahanan ada Dayak Kalimantan. Pertahanan Kalimantan. Dari komando. Ada dari Karawang. Ada Anggi Aulia Putri. Salam Bang Haji. Kumaha kabarnya? Saya Angga. Nama Oh, alhamdulillah. Tamam. Ada Randy Purnama. Assalamualaikum Bang Haji. Sampurasul Bang Haji. Kumaha ada Ramang Bang Haji. Salam kenal Bang Haji. Aku Benol dari Cigombong. Ini ntar kita bahas. ini juga ada salam nih dari Rin Rare 7. Terima Bang, mau ngomong sama AA, silakan langsung telepon beliau. Untuk kita lagi live untuk ngebahas tentang masalah supranatural Ya. dan masalah keberangkatan Ini aja. untuk ke Pelabuhan Ratu dan Karawang di Goa Daya. Ada Sari Hidayat Bang. Sini. Assalamualaikum Bang Haji. Kamu sini, kamu sini. Ini lagi di apa nih? Duren 3. Dekat tok Duren 3 di tempat ente. Yang masuk. Saya di Di atas. Tadi ada dia. bantuan. Pelan-pelan nanyanya pelan-pelan.
Hmm. Sudah masuk. Oh iya. Ada Enggak usah baca. Gampang aja. ada lagi yang mau bertanya bang? Ya, kita pembelian kristal baru udah. Tolong ini. Di live Ditahan ini. Barang ini masuk pemasukan. Nih aja. Nah tarik. Nggak usah deh gue aja. Gue pegang tahan itu. Ini tahan ini nggak usah lepas. Lepas. Sukses juga Bang Yang Rian. rahasiakan tetanggaan. Benar, benar. Lagi nanya sih. Ada Banyuwangi hadir Bang Haji dari Satria Melandri. Sehat selalu Bang Haji. Sama-sama, alhamdulillah sehat selalu. Iya tadi lewat Bang. Nih. Enggak ini pakai bawa mobil Bang. Kedatangan tamu tuh. Ini seperti dan rekan-rekan semuanya. Padepokan siap. Dan ada satu hadiah yang diberikan oleh abang Chris oleh Kipanunggal Rasa ya. Nah ini akan diserahkan nih, kita berdiri penyerahannya ya nggak? Iya. Ya, Sekarang nih. sekarang Oke. oh ya kan Jadi ini Bang Haji, Hmm. nah kedatangan aneh, Hmm. ya, mohon dianggaplah sebagai kedatangan seorang adik, Ya, ya. seorang juniornya Bang Haji. Nah ini keris pertama aneh yang aneh milikin, entah bagaimana aneh benar-benar sangat sayang lah, sekaligus sangat senang juga sekarang bisa memberikan ini kepada Bang Haji. Moga-moga Bang Haji berkenan dan juga berkesan di hati Bang Haji. Amin. Nah, Ya, namanya dikasih ya, alhamdulillah terima kasih banyak. ya. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin. Kalau ada nggak ada duit boleh dijual nggak? Misalkan harga tinggi. Tinggi ya. Nanti jangan lupa potek bagi dua Bang Haji. Ini kerisnya ya. Nih. Jadi jangan dibilang abang nggak seneng keris. Kalau ini keris asli yang palsu orang pengokin ya. Nah belinya di pasar gitu. Ini yang asli nih. Jadi pokoknya yang boleh dilihat di story untuk keberangkatan Nih ya tuh ya. dan Kalau ada hukum adat buka keris tuh ya ininya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. susu. Pamornya juga cakep pamornya ini. Ini juga kayunya bagus. Kulit macan. Mungkin ini yang bisa dibilang jodohnya deh Ya, sama Bang Haji. alhamdulillah. Ini namanya apa? Apa nih? Kalau ini dapurnya tilam sari. Mencari ya. Ya, kalau pamornya udan mas. Filosofinya kan kalau tilam itu kamar tidur atau tempat tidur. Sari itu kan wewangian atau keberkahan lah, kemuliaan. Ini buat kejayaan juga ya. Buat kejayaan. Jadi moga-moga siapapun yang memiliki keris ini hidupnya bakal dilimpahi oleh keberkahan. Amin. Amin. Ada yang mau nanya. Ya. Salam Bang Haji. Apa itu keris Taming Sari? Tilam. Tilam. Tilam Oh, sari. tilam. Tilam sari yang di daerah sini dagang dengan sayur. Yang jelasin ini yang ngasih karena abang nggak paham kalau keris itu kurang begitu paham gitu ya. Jelasin coba Ki Pamungkas. Panunggal Ki Pamungkas rasa. Iya, jadi kalau dilihat dari dapurnya kan ini memang dapur Jelasin deh ini. dapur tilam sari ya. Oh, itu kasih. Dapur tilam sari, ya tilam itu artinya tempat tidur, sari itu artinya keberkahan atau kemuliaan. Jadi moga-moga siapapun yang pemiliknya ataupun pemegang dari keris ini kehidupannya diberkahi penuh dengan kemuliaan. Amin, 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 amin. Dan kalau bisa dilihat ini juga kan ada pamor udan mas nih. Nah ini yang ini pamornya nih. Yang ini pamornya udan mas. Gitu. Udan mas tuh artinya bisa diartikan hujan mas.
hujan emas. Iya, hujannya Ya mas. mudah-mudahan aja hujan emas beneran Iya. ini. Kemarin hujan es batu. Iya. Kalau mentong. Kalau mas Amin. potek bagi dua mas. Ini ya, jangan bagi dua gitu ya. Ambilnya semua. Abang sisa nih. Jadi Kayak ya. gini kasih kayak gini, kayak gini. Ya, kayak gini juga dong. Iya. Alhamdulillah kayak gini. live YouTube langsung. Siap. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber, para viewers Bang Haji Koboy. Jangan lupa like-nya. subscribe banyak-banyak, ajak tetangga, keluarga, sanak saudara yang nggak kenal suruh subscribe juga. Jujur, masih ngomong. Lanjut. Ya, Jadi gini Bang Haji. oh, jelasin nih masalah ini. Nah kalau yang tadi kan memang dari dapur ya, dapur Lagi, Tiram Sari, kita udahin dulu. pamor juga udah mas. Udah. Ya benar-benar untuk keberkahan hidup kan. Assalamualaikum. Jadi untuk keberkahan hidup, kerezekian, juga, moga-moga sabda ataupun doa-doa yang sudah diasmakan oleh sang empu terdahulunya atau pembuat keris ini ya bisa terjadilah seturut. Kira-kira tahun berapa ini dibuat? Ini kalau dilihat estimasinya sih sebenarnya ini antara kamardikan atau STW ya, ataupun setengah tua gitu. Tapi kalau dilihat dari Oh, keris juga ada setengah tua, Ada, yang muda, ada. gadis, kawan atau gitu ada ya? Ada Bang Haji. Jadi ya memang enaknya sih yang kalau nggak tua nggak muda juga Bang Iya, Haji. iya, iya. Biar ada pengalaman dikit. Iya, lah, benar, Bang Haji. benar. Baru nyasar Terus gitu. kira-kira berapa tahun, 10 tahun gitu? Mungkin bisa dibilang atau bisa dilihat ini estimasinya era sebelum kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Setelah awal dari 1945 atau mungkin sebelumnya sedikit lah gitu. Karena kan Jadi 1945, 1904 setengah. iya 4,5. Kurangin gitu. Udah kelihatan tuh. Ayo, lanjut. Ya, jadi mungkin kalau dilihat dari besinya ini kan ya besinya ada wongkonnya sedikit ya. Dia Wongkon biasanya bunyi ting ya. Oh, Ah, ting. ting, ya. Kalau dari meteor asli itu ini dari kalau ting. bunyinya Harley itu motor Harley. Bang Haji. Kalau ini lapar Aduh. ya belum makan. Nah, jadi ini sambil kita karena ini udah malam kita sambil bercanda ya, jadi biar awet tua, yang awet muda, awet Ada yang tanya Hmm. dari Egi Gau Channel. Ya. Muasalanan dari mana itu keris Bang Haji? Oh, asalnya dari mana? Oh kalau asalnya sih saya dapetin ini keris dulu dari Solo ya. Dari Gitu, Solo. jadi ada seseorang. Riwayatnya bagaimana riwayatnya dapatnya? Kalau Apa riwayat terbang sendiri kerisnya, terus apa bagaimana Pak? riwayatnya dulu Iya, dulu iya. waktu saya lagi berkunjung ke salah satu kota Solo lah gitu, ketemu kerabat lama ya, beliau juga dulu memperkenalkan saya ke seseorang di sana kan, kolektor keris juga. Nah, jadi beliau ya punya cerita dikeluarin lah koleksinya gitu. Ya udah deh saya kepincut sama yang satu ini karena memang ini kan keris pertama. Kalau untuk keris pertama bagi orang-orang yang mau mengkoleksi keris, perkerisan atau tosan haji, lebih baik cari yang dapurnya tilam atau kalau nggak brojol. Jadi makanya inilah kenapa saya pilih pertama kali keris awal saya atau pertama saya yang pegangan saya pertama kali ageman saya ini tilam. Tahun Sari. berapa tuh? Oh, Ki pegang. Baru 3 tahun yang lalu Oh, lah. 3 tahun. 3 tahun yang lalu saya pertama kali dapetin ini. Kalau ada yang mau beli boleh, nih harganya berapa? Ya, 2 digit aja. Gitu. Tapi yang pasti kan sebuah tosan haji ataupun perkerisan nggak bisa dinilai dari sebuah hal materi Karena ya. hobi Ya, karena hobi. Sama kayak batu. Hobi kayak batu gitu kan. Tidak bisa dinilai dengan harga. Yang pasti kita lihat ya inilah bentuk dari sebuah perjuangan leluhur kita juga kan. Ya, Kakek nenek moyang kita ya dulu. dalam adat. Ya. Nah, inilah sebuah saksi bisu lah dari perjuangan kakek nenek moyang kita dulu Ya, ya. dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa negara kita kan Indonesia. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya Bang Haji? Pelan-pelan santai. Ada Agus Fani dari Brebes. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bang Haji. Apa betul Bang adanya ajian ilmu karang? Oh ya, duduk. Oh ya, Duduk. sekarang kita duduk lagi deh. Kan ya, kelihatan tuh ya kan. Nah, kita nggak kayak kembaran nggak kan. Jadi kalau ilmuwan haji petara karang ada, ya haji karang, petara karang, atau jenglot, ya itu ada. Dan
yang memegang ilmu itu tentu buat kekuatan dan kejayaan. Yang megang itu biasanya matinya tidak diterima dunia dan akhirat. Di bumi tidak, makanya dia akan mengecil perkara itu. Mengecil karena digencet oleh bumi, tidak diterima sama badannya dan dunia. Itu hitam. Ada lagi yang mau bertanya Bang Haji, Muhammad Kasdu dari Tangerang. Bang Haji, saya mau tanya, ilmu laduni 9 wali kalau diserang yang nyerang nggak pakai emosi, apakah bisa beraksi guru? Sebenarnya itu hanya nama saja, nama ilmu laduni. Ya, sebenarnya kalau yang untuk menyerang mental atau apa itu sebetulnya kalau zaman tahun 82, 80-an itu waktu apa itu namanya ilmu al-hikmah, ilmu hikmah atau ilmu silamba atau ilmu kontak sebutnya gitu. Ya sekarang kita memakai ilmu laduni, laduni, latara, lah apa lah nggak masalah. Tapi ya tetap kalau dia nggak pakai emosi kena, kalau dia nggak pakai menyambat kena, dia nggak pakai kesurupannya kena. Sama juga gini, gitu doang. Jadi kalau di zaman dulu tuh katanya kanuragan namanya. Nah, ini Chris Abang masuk dulu ya, nggak ada yang nanya lagi ya. Nggak nanya. Ada yang menawar ya. Ya, for apa bahasa Inggris for sale. For sale. Gitu. Tapi ini namanya masih baru, ya kan? Ada Bang Dudu. Assalamualaikum Bang Haji, saya mau nanya, kalau orang yang punya wiridan dan terus melakukan hal-hal negatif seperti minuman terus berzina, apakah wirid ilmunya orang tersebut hilang nggak? Ya ada tergantung. Kalau dia puasa kali dia hilangnya pelan-pelan, kurang atau hilang pelan-pelan. Kalau dia memang mengamalkan ilmu hikmah atau ilmu zikir dan puasa ya itu pelan-pelan. Tapi bisa dia tobat, dia inikan lagi, dia sepuh lagi bisa. Ada yang hadir, ada Enden Nazwa Mai Soroh, ada dari BSD hadir Rohani, ada Sarif Hidayat mau bertanya, Bang Haji, terawangan nenek aku Kris itu kodamnya harimau apa benar? Mesti nanya sama yang punya, yang ngasih, yang punya yang ngasih. Gitu. Jadi abang nggak mau jawab nanti beda, ya. Ya, silakan dijawab kodamnya. Gini, Kelihatan nggak? mungkin aneh jawabnya atau jelasinnya secara singkat aja ya. Yang pasti kan abang aneh ini, sepuh aneh ini Bang Haji Ridwan, Itu deh, Bang. aneh bisa bilang rajanya macan. Gitu, rajanya harimau. Nggak mungkin juga kalau aneh memberikan sesuatu kodamnya meong lagi. Yang pasti macan harus macan gitu. Tapi apapun bentuk kodam itu kembali ke pribadi masing-masing lagi. Jadi terima kasih deh kalau udah ada yang mau terawang. Yang pasti nggak ada macan di atas macannya Bang Haji. Ya. Karena macan Bang Haji ada 3, macan 3 kata 3 jangan pakai sambal. Nah, Yang hadir Guyon Channel dari Jawa Tengah, ya. Lampung hadir Supriyanto, Alhamdulillah. Bulan Purnama Cirebon hadir, buat Suritno Banyumas hadir Bang Haji. Ada yang mau bertanya Bang Haji? Egi Febrian. Pakai Bang, cara deteksi kodam dalam batu gimana? Hah? Cara deteksi kodam dalam batu gimana? Dari si batu. Cara deteksi kodam dalam batu gimana? Oh, ya, gampang. Febriana. Gampang sekali. Sini Anda jadi Belajar host aja. Belajar dulu, belajar ilmu hikmah di sini gitu loh. Ya. Ya, Jadi host nih, jadi host. Itu saya di host. Mana tamu kehormatan. Mana Sumatera Selatan hadir Bang Haji katanya. Ki Geni host channel. Ya. Geni host channel. Oke, ini ada komen nih sedikit dari Hidayat. Kameramen kasih tahu Bang Haji apa benar seperti dalam film Wiro Sableng kapak 212 itu memang ada. Nah, ini seru nih. Jawabannya kapak 212 itu yang abang tahu sih tidak ada yang asli ya. Yang ada ya buatan semua.
Gitu. Jadi karena film itu sehingga dibuatlah. Dulu abang juga ada yang nawarin tuh kapok. Bagus sekali pokoknya cakep. Pikirannya harus dengan baju asli gitu. Jadi tidak asli yang 212. Jadi Oke, itu untuk ini aja. lanjut. Ini ada lagi pertanyaan dari M. Ad Maulana. Mau nanya Bang Haji, kalau mau buka mata batin tapi belum punya amalan, efeknya besar nggak Bang Haji? Ya efek sih kagak ada, cuman kagak bisa akhirnya. Ya, belajar. Mesti semuanya itu ada guru. Jadinya halusinasi. Ya harus punya guru, ya, harus punya bimbingan. Karena ada hadisnya, barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru sama aja dia belajar dengan setan. Nah, Gitu. Belajar di Google tapi tanpa ijazah sama aja belajar dengan setan. Gitu. masuk lagi. Elmi Fauzi, Assalamualaikum Bang Haji, salam kenal dari Medan. Waalaikumsalam. Supri Sih, gitu. Suprianto, Assalamualaikum Bang Haji, saya mau nanya, combong itu kegunaannya buat apa Bang Batu Haji? combong. Nah, Ya kalau batu combong itu sekarang kan banyak yang palsu ya, banyak buatan Sukabumi yang dibolongin. Yang asli juga ada alami. Tapi combong itu kalau dulu itu biasanya untuk pengasihan, ya untuk daya pikat. Tapi itu pun harus diritualkan lagi, disempurnakan lagi, didoakan lagi, dizikirkan lagi. Oh, masuk nih, TB Daniel, tuh bagus Daniel. ya. Bang Haji, kata engkong-kong kita dulu, Tong, lu punya ilmu kudu. Apa itu Bang Haji? Ilmu kudu. Kudu baik. Kalau takut dikoreksi orang kudu kabur. Ya, jadi kudu makan gitu. Kang TB, salam sedulur, salam hormat. Masuk lagi, Sehat-sehat. Bomrot Audio, Sidoarjo, Jatim hadir. Ini ada pertanyaan nih dari Sumantri Tri. Assalamualaikum Bang Haji, Pondok Aren hadir. Semoga Bang Haji selalu sehat. Amin. Amin. Bondowoso hadir dari Agus. Nurul Seno, Pemalang hadir. Enden nih pertanyaan. Assalamualaikum Bang Haji, saya Dodi dari Bandung. Bang Haji, terima kasih atas ijazah doa Al-Ikhlas sama ayat kursi. Semoga berkah dunia akhirat. Insya Allah ntar Sama-sama. saya mau puasa Selasa, Rabu, Kamis. Amin, insyaallah. Dari Egi lagi, thanks ke kameramen sudah dibacakan. Ganti yang bacain. Ya, dari Rizal, Assalamualaikum Bang Haji, salam dari Aceh Timur. Weh, Aceh. Mantap. Nah, ini dari Lang, Kalimantan Timur berau hadir. Bang mau tanya bagaimana cara buka mata batin. Ya, tadi kan sudah ada pertanyaan bahwa gimana cara buka mata batin itu, ya harus ada pelajarannya. Ya kalau belajar sama abang itu untuk sumbangan pembangunan yayasan, ya kan? Nah, itu nanti diijazahkan, diajarkan cara-caranya, insya Allah dalam beberapa jam, insya Allah bisa dipraktekkan. Gitu. Ya, tentu ada pelajarannya. Jadi orang yang buka mata batin itu dia tidak punya ilmu kebatinan dalamnya, percuma saja. Cuma kenapa pada saat dia melihat setan, dia melihat hantu, melihat jin atau apa, tapi ntar jinnya itu nyerang, nah dia nggak ada kekuatan di badannya, jadi berbahaya ke diri dia sendiri nantinya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini dari Danu, Tasikmalaya hadir Pak Haji. Gus Official, Nganjuk Jawa Timur hadir. Mana nih pertanyaan lagi nih. Sarif Hidayat, apa amalannya Bang Haji? Kenapa ganteng? Nah, bagi amalannya Bang. itu kameranya kamera 378 gitu. Ayo Egi Bandung hadir, Wawan, Banyak Doni. M2 aja, banyak bikin dan Borobudur. lain-lainnya. Nih salam-salam doang nih Wawan dari Borobudur. Nih ada lagi dari Rider Swag Rider. Assalamualaikum. Cut Abang Haji Ridwan Aceh Serambi Mekah menyapa. Salam silaturahmi. Salam saudaraan. Salam saudaraan. Ini live ya? Beneran ada Gengs. masih keturunan Aceh juga abang, dan malam bilang mudah-mudahan bisa kita ketemu di Aceh. Ya. Hanape. Ayo. Selamat malam. Lagi di tempat tuh. Ada lagi Wawan Doni Damara Abang 007. ngomong. Borobudur menghilang hadir Bang Haji. Ada lagi Muhammad Kasdu. Udah berapa? Udah berapa? Satu. Bang Haji, bagus mana ilmu kanuragan sama pengasihan? agama dan sesuai Dua-duanya bagus.
Yang namanya ilmu itu dua-duanya bagus. Yang jelek apabila disalahgunakan itu jadi jelek. Gitu. Kan? Ada pertanyaan? Tuh. Udah? Ada lagi? Ada Anto Sejahtera Kalimantan hadir Bang Haji. Ada Muhammad Haji Santoso Cirebon hadir. Ada yang mau bertanya, Andri Cakranigrat. Bang Haji, saya mau tanya, Bang Haji punya ilmu Asma Suryani nggak? Asma Suryani nggak ada. Itu bacaan Asma Suryani itu seperti sholawat juga, seperti sholawat. Pernah dengar. Ada yang mau bertanya lagi Bang. Agus Budiawan, Assalamualaikum Bang Haji. Mohon diterawang Bang, saya ada Wahyu Uwai. Assalamualaikum Bang Haji. Salam kenal dari Jakarta Pusat Cikini. Gimana cara menangkal santet Pak Haji? Ya, yang asal itu ya itu tadi kan sudah ada jawaban tadi, baca ikhlas aja. Ya, ada yang tanya dari Andres Janisa Putra. Bang Haji, saya mau tanya. Dulu almarhum kakek saya sebelum meninggal, beliau mewariskan batu cincin tersebut kepada saya. Tetapi saya tidak tahu apa isi dalam batu tersebut. Caranya gimana ya Bang Haji? Sama, cara mengetahui hodam keris, cara mengetahui hodam batu, cara mengetahui hodam ora, apa itu semua ada pelajarannya tentunya. Harus ada pelajarannya dan bimbingannya, ya agar tidak jadi salah, agar nanti tidak jadi stres atau gila. Ya, tentu harus ada belajar. Nanti yang mau belajar 08128 94 kali 68 ya. Ada lagi yang mau bertanya Bang. Lanjut. Kuat Surdrisno. Bang mau tanya, apa itu kodam pendamping leluhur? Apakah itu pendamping kita selama kita masih hidup? Apa dia bisa ngikutin kita walau lagi kotor badan kita? Yang disebut hodam itu pendamping laki-laki, hodama pendamping perempuan. Alif, ba, ta, alif aja ada hodam malaikatnya oleh Allah berikan. Nah, hodam leluhur juga bisa turun ke anak, ke cucu, bisa saja. Tapi tentu kalau anak itu tidak benar tidak ini, ya hodam leluhur juga tidak mau nempel ke mengikuti ke badannya. Ya, karena ada yang kuat, ada yang tidak. Oke lanjut. Ada Asril Pradana Cepu hadir. Ada Muhammad Sabilillah Jakarta Timur hadir Bang Haji. Ada Enden Nazwa Maisyarah. Malam Bang Haji, mohon maaf sebelumnya saya udah puasa. Apakah saya sudah siap buka praktek? Alhamdulillah bisa lihat Bang Haji. Barokah Bang Haji. Siap, silakan buka. Ya, kayak murid-murid yang lain tuh, yang syuting kemarin di Jejak Misteri, ya Jejak Misteri di Jek TV, yang buka praktek. Ya silakan, Bismillah. Kabar misteri. Kabar misteri. Silakan, Bismillah. Ada yang kurang paham nanti bisa tanya sama Abang. Ada Ababil Brigas Palembang. Assalamualaikum Bang Haji. Saya mau nanya, sholawat Ismul Adom kegunaannya apa aja? Logam itu banyak kegunaannya buat keselamatan, kekuatan, pengasihan gitu. Ada lagi yang mau bertanya. Kalau mau diamalkan minta ijazah ya dulu ya semua. Husni Mubarok. Bang mau nanya, perbedaannya roh sama sukma itu apa? Sukron. Kemarin sudah ditanyakan ya. Kalau bahasa sukma itu kadang bahasa dengan hukum adat ya. Ya, kalau ruh itu bahasa dalam hukum Islam. Tuh. Jadi ada jasad, ada ruh. Tuh. Itu aja. Yang singkat-singkat aja. Ada lagi yang mau bertanya. Sarif Hidayatullah, Bang Haji. Nenek aku nerawang Bang Haji, orangnya sederhana dan baik. Suka menolong orang dan ilmu Bang Haji tingkat tinggi. Oh enggak lah. Tapi alhamdulillah. Tapi kalau untuk tinggi tidak. Yang hebat
hanya Allah yang jago, ayam jago. Jadi nggak ada yang hebat di dunia ini gitu ya. Itu jawabannya Semua sama. sangat bijaksana. Tuh, Nah, ya subhanallah ya, maksudnya Allah tidak tinggi lah bang, biasa aja lah. jadi Bang, ini ada diskusi Ya. dikit lah kita ya. Hmm. Kan Nah, apa? ini ambil teman. Mungkin orang-orang sekarang gampang lah mendapatkan amalan-amalan mungkin dari Google, dari buku-buku orang tua dulu. Bang Google ya. Dan mereka menganggap di saat mereka udah membaca, mereka mempuasakan itu, mereka mencoba untuk praktekkan, ternyata nggak ada hasil, Ya. ya kan? Nah, jadi kembalinya lagi, coba Ane juga mintalah saran dari Bang Haji tentang penjabaran sebenarnya amalan ataupun apa ya, kayak bacaan-bacaan ini butuh pengijazahan atau apa gimana? Mohon lah. Ya. Apa yang ditanyakan oleh ini itu bahwa semua kita di dalam belajar ilmu apapun, ya mau ilmu agama, mau ilmu tasawuf, mau ilmu fikih, mau ilmu kanuragan, mau ilmu hikmah, ya itu semua harus ada ijazah. Ilmu sholawat harus ada ijazah semua. Ada sanad-sanadnya, ada turunannya. Jadi seperti di buku kitab-kitab ini. Nah ini ada pengijazahannya. Ini Mungkin orang lain bisa aja dikasih buku, Ya, gitu, bisa ngapalin, ya kan? Tapi harus ada ijazah. Karena kalau tidak ada ijazah itu, di dalam hadis mengatakan yang saya bilang tadi, yang membilang tadi bahwa barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru sama jadi belajar dengan setan. Nah, sehingga banyak orang yang jadi stres, jadi ngaco, jadi salah jalan istilahnya gitu. Jadi harus ada ijazah. Jadi pengijazahan ini seperti pengabdian seorang murid ataupun apa, ridho dari guru. Ya, jadi Ya. jadi Salah harus satunya itu. apapun ilmu yang kalian dalami, apapun itu kuncinya diadab. Diadab, bagaimana kalian adabnya kepada guru, kepada orang tua, terus pengabdian kalian, disitulah ilmu itu bakal turun dengan sendirinya. Oke, lanjut silakan pertanyaan. Assalamualaikum Bang Haji. Pelan-pelan, kencang banget. Santai aja. Ada Khairani dari Dubai. Oh, dari Dubai ya, alhamdulillah Dubai. Ada yang mau bertanya. Ada Raisal 29. Assalamualaikum Bang Haji. Saya mau nanya, dapat pengasihan hizib khasiatnya apa ya Bang Haji? Begini, udah itu pengasihan hizib. Ada hizib Nasr, ada hizib Abdul Qadir Jalani, dan hizib Imam Nawawi dan lain-lain. Sudah dijazakan belum? Kalau belum, ya jangan diamalkan. Harus ada pengijazahan, gitu ya. Jangan sembarangan. Hizib itu berat, ya. Gitu. Ada Nesya Ambari, Jawa Tengah hadir. Ada Konyal Channel, Bang Haji mau bertanya, amalan buat orang yang terkena pelet sembuh kembali dan terlepas peletnya gimana Bang Haji? Ya, simpel singkatnya, sholat hajat, terus dia baca surat Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas di air, dan air kursi 3 kali tahan nafas di air, dan air itu buat mandi dan minum. Dan pada saat dia mandi, dia baca Al-Ikhlas terus. Meram, ya baca meram. Itu untuk menolak sementara. P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya Bang Haji, ada yang nanya nih Bang Haji. Ya, siap. Tentang poliso jariah tuh gimana sih Bang Haji? Apa? Poliso jariah. Sodako jariah apa koliso? Koliso. Koliso jariah. Iya, isim. Isim lah. Oh, Isim koliso. isim. yang Oh, isim wafak atau raja. Ya, isim wafak raja, azima, itu sama. Nah, isim koliso itu biasanya untuk keselamatan dan pengasihan, bukan buat kekuatan. Ya contohnya di kitab ini ada kitab di sini. Nah, ini ada kitab, salah satu kitab. Ini Imam Bausul Hikmah, dikarang oleh Imam Ghazali. Kebetulan sekali memang abang di bidang nulis-nulis wafat. Nah ini wafat ini. Itu poliso tuh jariah. Enggak, hampir sama. Gitu. Nah kayak di itu juga yang di sini. Nah ini juga holiso atau wafat atau hijib atau raja. Isim, nah isim juga sama. Berarti fungsinya itu sendiri lebih
fokus Kita ke tinggal pilih aja mau fungsinya yang mana. pemikat gitu kemana. Kayak kalau itu ya. Oke, makasih Kasihan. Bang Haji. Nah, itu Ada lagi yang mau bertanya bang? Iya. Ada Rudi Kusto. Assalamualaikum Bang Haji. Saya dari Pemalang. Kalau silaturahmi sekalian mau belajar langsung ke rumah. Alamat tepatnya di mana Bang Haji? Ya, nanti di WhatsApp aja. Nanti habis live ini abang kasih WhatsAppnya. Ya, itu yang kemarin dari Lampung ada, dari Palembang juga kemarin ada, terus dari Surabaya juga kemarin ada yang datang langsung. Tapi harus belajar datang sendiri ya, harus datangnya sendiri. Nanti dikasih nomor teleponnya, nomor WhatsAppnya. Silakan Ya. yang mau bertanya. Oke lanjut. Ada Supranatural Agus dan Budiawan. Tapi kalau sudah WhatsApp miss call, karena banyak ratusan yang belum bisa dibalas. Jadi mohon maaf lahir batin, yang sudah WhatsApp belum dibalas karena ratusan bingung jadi balasnya yang mana dulu. Gitu ya. Nah, ini Jadi kalau penting banget jadi miss call aja, jadi ketahuan. Ini penonton izin nih Bang Haji. Ya. Izin aneh mau mewakilin lah pertanyaan dari kawan-kawan sahabat-sahabat KPR Bang Haji. ini juga nih, KPR apa? ini juga nih. Pekerjaan rumah. Ini udah 194 orang yang nonton. Mohon dari Bang Haji mungkin sapa-sapa lah Oh. teman Ini- jejak mistis. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Kepada saudaraku netizen, my bro, guys, jejak mistis ya, Ya, jejak mistis official. Nah, semoga saudaraku semua diberikan selalu lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Amin. sehat selalu, panjang umur dan dikabulkan segala hajat dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya. Jadi silakan yang mau bertanya juga. Semoga sukses selalu. Ada pertanyaan satu nih Hmm. dari Bro Goreng. Cara ngilangin bisa lihat hantu gimana? Saya sering lihat hantu, apalagi di tempat angker, Bang Haji. Ya, berarti itu namanya indigo ya. Anak indigo itu dia bisa melihat, tapi dia tidak bisa menjaga dirinya atas serangan gangguan jin atau siluman atau apa. Itu anak indigo kekurangan di situ. Makanya ada beberapa anak indigo yang belajar di sini, yang bagaimana dia melihat, dia bisa membentengi dirinya dan dia bisa mengobati Oh, bagaimana. jadi prosesnya kayak buka tutup. Jadi dia Iya. bisa nutup kapan pun Iya. dia ini ya. Tuh, ya itu ada pelajaran. Nah sekarang singkatnya aja karena kita jauh di mata dekat di hati. Ya tutup, baca aja sholawat di sini, baca sholawat, istighfar, sama la haula baca. Kita mohon untuk ditutup mata zohir dan batin. Zohir wa batin. Tuh ya, atau baca aja Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas, usapkan. Mohon kamu sama kepada Allah untuk tidak melihat lagi bangsa jin dan lain-lain. Tapi lihatlah duit sama cowok, sama cewek kita bisa gitu. Itu aja yang singkatnya ya. Kembalinya ke diri kita lagi, guys. Jadi kembali ke diri kita lagi. Oke, Karena kita ada Ruyu. untuk membentengi Ada yang diri mau kita bertanya, dengan Ruyu. berbanyak Assalamualaikum Bang sholawat. Haji. Mau tanya, lebih utama mana sodakoh atau naik haji? Sodako. Atau naik haji. Sekarang pertanyaannya bang bertanya balik. Dia sudah kaya atau belum? Sudah kaya harta atau belum? Ya, Kalau dia sudah kaya harta, kalau dia belum kaya harta, sodako dulu. Kalau dia sudah kaya harta, dua-duanya lebih bagus. Gitu. Orang pergi haji, apabila tetangganya ada yang kelaparan, tidak sah hajinya. Dia harus kasih makan anak yatim, dia kasih makan tetangga yang kelaparan di sini, di dekat rumahnya itu. Itu baru sah. Oke, yang hadir ada Safira Mamal, Ternate, hadir Bang Oh, Haji. Ternate ya. Ayo, Abang kita udah lagi di tempat. 10 tahun nggak ternak ke Ternate itu, kangen juga. Monggo, silakan. Oke, lanjut. Nah, siap. Nah, Nih, ini tadi ada pertanyaan nih Bang dari sahabat KPR lah, Bandung Karasa. Nah jadi kan banyak iklan-iklan mungkin di medsos itu yang dia bilang tuh bahwa sekali telan tuh kapsul tiba-tiba ada ribuan hodam lah yang jaga. Nah, terus tiba-tiba bisa jadi punya ilmu, wah kanuragan lah Ilmu inilah, kudu. waduh. Jadi menurut Bang Haji mau dilakukan, menurut pandangan Bang Haji gimana? Gini ya, Nah, ilmu kapsul itu
sudah ada dari tahun 91-92 dan abang pernah bikin. Di dalam kapsul itu ada wafak, ada raja, ada isim yang ditulis digulung kecil. Kalau nggak salah di sini ada yang ngasih nih. Ada murid abang, dia bikin nanti, nah kayak begini, seandainya nih kayak begini, nanti dimasukin di dalam kapsul. Nah tapi kalau dibilang nanti langsung ada hodam 1000 ada ini nih, itu terlalu tinggi ngomongnya, ya, terlalu ketinggian ngomongnya. Dan wafak ini kalau dia yang fotokopi itu diisi, fotokopi itu nggak bagus. Yang bagus dia tulis tangan langsung, tulis tangan langsung. Dan ada cara-caranya, itu ada pelajarannya. Jadi kalau iklan yang langsung masuk kapsul itu langsung hodam begini-begini, itu bohong, ya, itu bohong. Buktikan hodamnya, kalau benar ada 1000 hodam, abang mau beli 1000 kapsul, abang buat jualannya. Dan hodamnya abang pengen kenalan Berarti sama 1000 hodamnya. kali 1000, 1 Hmm. juta. Banyak kok. Oh, jual tambahin. Ya, gitu. Jadi tolong, karena banyak yang tertipu ya dengan iklan-iklan sehingga sama spiritualitas supranatural yang berniat benar, berniat baik jadi jelek namanya. Tolonglah, kalau mau iklan yang benar aja. Gitu, yang normal-normal aja. Ya kan? Karena rezeki udah Allah atur kok, kita nggak usah bohongin orang, bisa kok, Allah masih kasih rezeki kita. Ya ini bisa dibikin kapsul ya. Ini bisa dibikin kapsul. Tinggal beli kapsul yang gede, telan, terus hancur di dalam badan kan, di dalam lambung. Ya udah gampang, nggak usah begitu. Tulis aja di kertas wapak terus ditelan, sama juga kan? Sama. Nah, Jadi kalau 1000 hodam, kalau kita makan 2000 hodam. 2000 hodam. Kita bisa suruh ini kalah Nabi Sulaiman, ya kan? Nah disitulah jadi bukan menjelekan ini ya, tapi abang bicara yang hak batil abang bicara, gitu ya. Bucin. Udah ikut live ya besok. Silakan. Ada yang mau bertanya, ada Agus Budiawan mau tanya Bang Haji, arti dari Patra apa Bang? Mohon pencerahannya Bang Haji. Patra. Ya. Begini, netizen, saudaraku semua. Abang kalau tahu enggak. Jadi batil enggak, ya hak. Ya, apa Patra gitu. Gedung Patra kali maksudnya. Gedung Patra sih ini Kuningan. Ya, abang nggak tahu abang. Kalau itu buat PR nanti sama abang. Bisa abang tanya guru-guru ngaji abang lagi. Ada yang Mohon hadir, naikin ke atas. ada yang hadir dari Jawa Timur, Atas turunin Satria lagi. Pambudi. Ada Sapitri Mama, siap Bang Haji, Anda jemput di bandara kalau ke Ternate. Mantap. Ya, boleh. Ya nanti di WhatsApp aja ya. Jadi di WhatsApp Jangan cari lupa. kalau ada pasien di sana, ya kalau ada pasien kamu cariin pasien, ntar jemput abang gitu. Jadi ada lagi nih Bang Haji, saya mewakilin KPR Lover juga lah. Menurut Bang Haji nih, kalau namanya ada sebuah rajahan yang dimana dari kerajaan tersebut mungkin ada sebuah ya ada tulisan Allah, tulisan Muhammad, ya kan? Ya, tapi mungkin bisa ada sedikit penambahannya dengan darah gitu Bang Haji. Nah, jadi menurut Bang Haji gimana tuh kalau andaikan ada sebuah rajahan di mana dalam kerajaan tersebut ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad, tapi ada unsur darah dalam kerajaan tersebut. Nah, memang dahulu ada membuat wafak itu, apa sebutnya wafak atau raja ya. Dia memakai darah kita nih seandainya ditulis itu. Ya. Memang ada satu kitab yang memperbolehkan. Ada sebagian kitab ilmu hikmah tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, darah kan kalau memang itu apa seperti nanti takutnya jadi najis jadi apa kan itu seperti itu. Karena kan jadi gini juga Bang Haji, mohon maaf ya Bang Haji, izin lah. Karena kita mengetahui juga bahwa darah tulang kotoran itu adalah makanan setan ataupun jin kan. Nah, ketika itu dicampurkan dengan sebuah rajahan yang dimana dalam kerajaan tersebut ada penulisan Allah ataupun Muhammad, nah jadi kan bagaimana lah gitu menurut Bang Haji. Ya. Ya kalau kalau menurut abang ya beda dengan menurut orang yang bikin. Nah, Karena abang mendengar ada satu raja
Satu raja yang digambar ini, terus dia memakai darah kita sendiri untuk memeret untuk ini ya. Kalau pribadi abang, pribadi ya tentu bukan dari kitab atau itu, yaitu tidak diperbolehkan. Salaman lo bang. Kurang bagus. Berarti sama pendapat kita. Gitu. Berarti kita ngajinya benar. Ya dulu biar ini pesantrennya pesantren dikit-dikit lah kayak gitu. Pesantren sambil bandel. Kalau aneh mah pesantrennya bawa pohon bambu. Oke, next ada Faisal. Malam Bang Haji, minta doanya Bang Haji supaya calon anak saya sekarang istrinya lagi ngandung 5 bulan, semoga diberi kelancaran. Ya amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oke. Ada Suprianto, izin bertanya Bang Haji, kalau kodam pegangan kita selalu masuk ke diri kita di saat kita emosi, itu kenapa ya Bang? Jadi begini. Kalau berarti badannya dijadikan kurungan setan terus kesurupan. Oh. Ya, jadi kesurupan, jadi badan kita jadikan. Kalau kita tidak kuat tidak ini, itu akan bisa membahayakan kepada diri kita sendiri. Gitu. Jadi bahaya pada diri, bisa merusak fisik, berusaha, atau rumah tangga atau jodoh. Ya. Oke, next. Ada Sari Usahakan Hidayat. sih jangan masuk ya, usahakan. Ada yang mau bertanya, ada Sari Hidayat. Bang Haji mau nanya, apa keistimewanya kitab Istanbul? Kitab Istanbul, kalau yang asli itu kalau dulu tahun waktu masih jadi tester, ya Istanbul itu harganya sekarang mungkin 10 triliun. Penggunaannya bisa anti cukur, tembak. Tapi yang asli dari tahun 85 sampai sekarang belum pernah ada. Yang Istanbul kecil itu mungkin ada di Turki. Di sini ini nggak ada. Ada semua palsu semua. Perikan. Bikinan. Ini ada yang nanya nih Bang Haji. Iya, siap. Kenapa dukun rambutnya panjang? Ini pertanyaan nih. Ya, Kaca jadi, ya. jadi ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang botak. Jadi kalau dulu kan abang pendek ya, untuk pemburuan tuh dulu pendek lah pokoknya. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang kenapa panjang? Ya kenapa panjang? Ada dua, ada yang memang hobi panjang, ada yang memang dapat petunjuk. Petunjuknya harus panjang. Nanti kalau udah nazarnya terlaksana baru dipotong, ada yang begitu. Ada yang memang suka hobi dengan rambut panjang. Gitu. Kalau abang nggak boleh lebih dari ini, kalau dari ke depan gini nggak boleh lebih dari dada, harus potong. Jadi nggak boleh panjang lagi. Ya kebetulan sekali ya sekarang ini baru tahun 2016 sampai sekarang lah 4 tahun baru. Dulu pendek. Nah, puas. Yang nanya udah puas. Nah, Tidak semuanya ada teman abang, saudara abang spiritual botak apalagi. Rata banget, halus banget tiap hari digosok. Oke Bang Haji, ada yang mau bertanya lagi. Muhammad Kasdu. Buatan mana Bang Haji ilmu laduni sama silat Bang Haji? Laduni ya Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ilmu laduni itu yang sebenar-benarnya yang tidak belajar tapi dia ibadah, dia puasa, dia apa, Allah berikan ma'unah ya. Dia nggak bisa baca buku, jadi bisa baca buku. Dia nggak bisa baca Quran, bisa jadi baca Quran ya. Itu namanya laduni. Kalau laduni yang sekarang ini hanya nama ya, karena ilmu laduni itu antara manusia dengan Allah, hablumillah. Bukan antara manusia dengan manusia, hablumillah. Jadi kalau bilang ilmu laduni ini yang mana masalah laduninya yang mana? Laduni banyak macam. Oke, yang hadir ada Itu yang dimaksud laduni ilmu hikmah itu. Itu hikmah. Oke, yang hadir ada Yohanes Rendi Christian, ada Muhammad Kasdu, ada izin yang bertanya lagi Bang Haji. Ada Helmi Fauzi. Assalamualaikum Bang Haji. Apa rahasia dari nafas? Oh, nafas. Berarti larinya ke tasawuf itu pertanyaannya. Ya. Jadi intinya gini aja.
Kalau mau bicara tasawufnya sedikit, kata Allah, ingatlah aku setiap nafasmu, setiap detik, setiap nafasmu, ingatlah aku. Kata Allah. Di mana saja, kapan saja, ingatlah aku. Kata Allah. Gitu. Itu aja dulu deh. Panjang penjelasan itu tasawuf. Lagi. Ada lagi yang bertanya Bang Haji. Gantian di sini ini ya. Ada Lis Resi. Assalamualaikum Bang Haji. Saya mau nanya, belajar ilmu gaib itu dari umur berapa boleh? Kalau dia indigo dari 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bisa dibimbing ya. Asal yang bimbingnya benar. Nah, tapi kalau tanpa bimbingan itu ya nanti jadinya stres, jadi bahaya. Jadi umur berapa? Ya bagusnya sudah akil balik. Sudah akil balik dari 15 tahun ke atas. Tapi perlu guru bimbingan yang benar-benar. Dia mesti ada Tetap fondasi. apapun itu keilmuan harus punya guru. Jadi punya sanad, punya guru, punya pembimbing, harus ada pengijazahan, harus ada adab juga kepada guru. Nah, tuh. Mau nanya apa nih? Jadi gini Bang Haji izin, tanpa bermaksud sarah, nah, apakah memungkinkan ketika seseorang yang mungkin beragama beda dengan gurunya orang tersebut atau pribadi tersebut, nah, misalnya ya agama berbeda dan dia berguru dengan guru Islam mungkin gitu ya, apakah mungkin bisa turun ilmunya itu? Ya. Bang? Dan juga andaikan turun sekalipun, apakah mungkin hodam dari golongan jin Islam bisa masuk ke orang yang bukan Islam, yang non Muslim? Ya. Nah, Pertanyaan sangat bagus. Alhamdulillah, makanya abang di sini ditulis menolong untuk semua agama. Dan yang mau belajar dari agama apapun abang terima. Ya, dulu di pemburu hantu ada 3 pendeta dari Surabaya yang belajar pada tim pemburu hantu. Ya kita kasih caranya begini dengan doanya, dengan agamanya, doa mitahud, doa Tuhan Yesus atau apa silakan ini. Tapi jujur ya, itu aslinya dia seperti air di dalam talas sebenarnya. Nempel, jatuh. Tapi kalau dia amalkan terus, tetap dia kayak gitu. Dan masalah hodam Islamnya bisa saja dia membantu atau nempel, bisa saja. Karena sudah ada murid abang orang Kristen di Priuk ya, dia baca di ini. Ya, alhamdulillah Allah memberikan, Allah kan ya Rahman ya Rahim, Allah pengasih lagi dan penyayang pada hambanya semua yang minta apapun diberikan. Jadi itulah artinya jawabannya seperti itu. Jadi kita menolong orang jangan melihat dari unsur saranya ya. Ya, syukur rasa agamanya itu ya Bang Haji ya. Karena apa? Karena kan kita bineka tunggal ika. Betul. Nah, di Islam dulu orang Yahudi aja yang buta dikasih makan sama Nabi sama Rasulullah suapin. Itu salah satu contoh. Jadi kita nggak pilih bulu, mau tua, mau muda, mau jelek, mau cakep, mau ganteng, ini mau agama apapun kita bantu lah. Oke lanjut. Ada yang hadir, ada Ilis Risi, ada Egi Febrianto, Ya alhamdulillah. ada Imam Amin, hadir Bang Haji dari Bekasi. Ya. Yang hadir-hadir ucapin dari mananya ya. Ada yang bertanya, ada Rizal. Assalamualaikum Bang Haji. Saya pernah dengar ilmu jurus 99. Maksudnya gimana itu Bang Haji? Jurus ilmu 99. Oh, 99 itu Asmaul Husna. 99 sifat Allah. Jurusnya ya macam-macam, tinggal suka-suka kita aja. Mau begini, Allah, ini ya Rahman, ini ya Rohim, terserah. Gitu. Tentunya dengan zikir, itu Asmaul Husna 99. Itu tinggal nama aja sih sebetulnya. Gitu. Mau jurus Asma Allah boleh, mau jurus 99 boleh, mau jurus Laduni boleh, jurus Hikmah boleh, suka-suka kita aja. Oke, ada yang mau bertanya lagi. Ada Daruslas. Assalamualaikum Bang Haji.
bagaimana cara memandikan pusaka yang benar dan apakah ada waktu-waktu tertentu? Ya. Kebetulan ada Ki Geni di sini. Beliau memang lebih pintar ya dari abang, bukan hebat ya. Yang hebat kan hanya Allah, yang jago ayam jago. Jadi lebih pintar dari abang. Kalau abang memang di bidang hikmah. Dari dulu alhamdulillah hampir 36 tahun nih dan mulai besok. Jadi mengesan ya kalau salah ya nanti disalahkan, nggak masalah. Ya, untuk memandikan itu ya yang simpelnya bisa nanti kita jelaskan juga, ditambahkan kalau abang kurang ya itu dengan air kelapa hijau Direndam Direndam. satu hari satu malam pakai dengan jeruk jeruk apa nipis. gitu. Nah, Gitu. kalau bahasa ininya itu biasa tuh kita mandikan pusaka itu dijamas. Dijamas itu dibersihkan sehingga mengeluarkan motif-motif ataupun pamor-pamor yang ada di keris itu tadi. Dan nanti ada cairan yang membuat benda pusaka ini tidak rapuh dan tidak hancur dimakan zaman. Gitu. Kalau tata caranya itu banyak caranya, ada yang cara zaman dulu dan sekarang udah banyak lagi cara-cara modern menggunakan Tinggal sikat gitu. gigi. Ya sikat gigi sama koas gitu. Iya, Bilangnya dikoas. bersih udah. Ya, kalau dulu kan pakai jeruk gitu, Oh, jeruk, disikat pakai jeruk. Iya. Sekarang udah pakai colet. Banyak yang kayak gitu pakai Macam. itu. Udah terus ada lagi bahan-bahan kimianya lagi untuk membersihkannya. Makanya ya seiring perkembangan zaman apa ya, Banyak pakem-pakem macam itu tuh cara-cara. udah mulai ini, tapi sama aja. Tetap penting sama bersih. aja. Bersih. Oh. Terus tadi bacaannya ya suka-sukanya baca sholawat, ya baca apa Intinya baca suka-sukanya bismillah deh. udah cukup. Udah. Nah, Ya bersih kayak kita punya motor, punya mobil kotor kita bersihin. Gitu sama juga ini. agar warisan leluhur tidak punah. Ya. Budaya. Oke lanjut, ada yang mau bertanya lagi, ada Helmi Fauzi. Assalamualaikum Bang Haji. Dari penjelasan Bang Haji tadi Allah mengetahui di setiap helaian nafasmu. Apakah nafas itu di tempat sirullah atau kendaraan sirullah? Kalau iblis Tempat itu itu nggak perlu minta izin. Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Itu nggak Bukan perlu Allah minta ada di izin, nadi nggak sini. perlu salam-salam lagi. Ya pasti ada. Tapi di setiap Allah itu individu. ada di hati kita. Yang mana? Yang kita galap hati dengan membaca sirullah. Ada baca la ilaha illallah, ada baca Allah, ada baca hu. Nah, itu tingkatannya. Udah tingkatan syariat, tarekat, hakikat, marifatullah. Tasawuf ya. Ya. Bang ada pertanyaan Ya, dikit nih, silakan. Bang, Ya. tentang asma kurung, Bang. Asma kurung. Hmm. Asma kurung itu pertanyaan masih kurang lengkap sebenarnya. Apakah itu Asma kurungnya itu asma kurung yang dari asma Allah, apa yang memang bacaan. Kan asma kan ada bacaan asma. Asma Allah, bacaan Allah. Nah, ini pertanyaannya coba dilengkapin lagi. Iya, Asma iya, kurung. Ya kayak juga kayak gini apa surat Al-Ikhlas itu kulu geni. Ya. Nah, ada ikhlasnya, ada kul geni, kul nyungsang, ada Kul macam-macam. sungsang, Kul sungsang gitu ya. Ini ada lagi pertanyaannya nih, Bang. Kalau kita ngikutin jin boleh nggak? Kan selama ini jin ngikutin kita, Adam ya kan? Ada kita ngikutin jin. Boleh saja. Kenapa dibilang boleh? Kayak di zaman Nabi Sulaiman dahulu kan sudah ada riwayat, ya kan? Di Al-Quran sudah ada. Kita ngikutin jin, ya sama juga kayak polisi ngikutin preman mau ditangkap. Nah, sekarang kita ngikutin jin mau diapain? Mau berteman, silakan. Mau dinikahin, silakan. Tapi jin yang mana? Jin, Namanya jin Iwan. kafir. Yang nanya Kan tadi, Bang. gitu. Jin kafir apa jin muslim? Gitu. Karena Rasulullah SAW juga seperti itu. Maksudnya apa? Rasulullah makanya ada jin muslim dan jin kafir seperti itu. Tuh, nah, pada saat Rasulullah di Mekah ada masjid jin itu mendengar Rasulullah mengaji sehingga jin itu masuk Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya.
Ya, silakan kita ngikutin jin boleh. Wan, Abang juga ngikutin dulu jin dari dulu pemburu hantu, jadi ngikutin jin di mana ada Buat ditangkap ya. Kalau aneh ngikutin film Jin dan Jun. Itu tadi yang nanya Iwan tuh Pak Haji. Itu aneh-aneh aja tanya itu Bang. Dari tadi nanya aneh-aneh terus. Nggak apa-apa, silakan. Andai, Yang mau Bang. tanya aneh nggak masalah. Ya namanya tempat bertanya. Ntar foto aja Karena kita diritualin. ini ya. Silakan, mudah-mudahan abang bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, Gimana ini tuh PR. Bang? Di Oke, Jakarta. ada yang hadir dari Karawang hadir Bang Haji, ada Lilis Resi, ada Faisal Muhammad hadir Bang Haji, ada Muhammad Rio Saputra Bang Haji hadir, ada Rindu Menanti hadir dari Cikarang Bang Haji. Alhamdulillah. Dikasih cara buka mata batin sendiri. Yang dan bertanya ada cara- lagi dari sana. Ada. Ada dari mana? Ada yang mau bertanya, ada Muhammad Rio Saputra. Dari? Assalamualaikum Bang Haji. Dari- Saya mau cari jati diri lewat gaib saya itu sebenarnya anak tiri pengen tahu orang tua asli saya Besok kita dan bakal siapa explore itu di keturunannya tempat dan bisnis lahirnya Karawang. kapan. Ya. Berarti dia pengen tahu orang tua dia siapa, ini siapa gitu ya. Nah sekarang orang tuanya yang dicari itu bapak apa ibu? Kalau bapak Pandang besok cari keluarga bapaknya, buat Karawang. ya adiknya atau saudaranya semua tanya. Kalau dari ibu sama juga seperti itu, cari keluarga ibu atau bagaimana. Ya insya Allah, dan kita mohon sama Allah, kita sholat, kita mohon, insya Allah Allah akan kasih petunjuk. Gitu. Tadi ada pertanyaan Ya. juga Bang Haji. Mana tadi? Ada nggak sih cara buka mata batin sendiri dan cara menutupnya sendiri? Nah, sendiri. Jadi tanpa guru, tanpa ada pembimbing. Nah, uniknya. Jadi kalau buka mata batin sendiri, ya kalau bukan benar-benar petunjuk dari Allah nanti bukan belajar, nanti jadinya sesat. Akhirnya halusinasi sama juga kayak orang kebanyakan nyabu. Halu. Halu. Gitu. Tuan jangan cabuan. Kebanyakan tramadol jadi halu sebenarnya. Nanti Bang Haji, ini Siap. izin ada pertanyaan lah Bang Haji. Ya diizinkan. Ini mengenai adab dan akhlak seorang murid kepada gurunya lah, Ya, Bang ya. Haji. Misalnya ada seorang murid yang diberikan sebuah ageman dari gurunya. Nah, Ageman itu maksudnya keris, pegangan, nah, apa? keris bentuk? atau ya jimatan atau sebagainya lah. Atau apa? Pegangan untuk hidupnya dia lah, untuk bantu harap hajat dia gitu. Nah tiba-tiba nih murid nih iseng-iseng dia nge-scan, dia terawangin, suruh orang yang Oh, orang terawangin orang. ya kan. Nah menurut Bang Haji, Bang, tahu perbuatan kuburan seperti itu dibenarkan nggak tuh? Tirto Suci Gresik nggak tahu. Begini. Pemberian dari guru ke muridnya gitu. Ya, banyak beberapa orang yang memang datang ke abang, dia bertanya, bang saya dulu dikasih ini, Nah, wafat, dikasih ini, Harimau. dikasih pusaka atau apa-apa gitu ya. Mau Nah. Haji. Sekarang kenapa nanyanya sama abang, kenapa nggak nanya sama guru kamu? nah, Gitu. Kalau sudah bertanya kepada guru kamu, ngapain lagi nanya sama orang? Apa kamu mengetes abang bahwa barang ini bagaimana kan gitu? Istilahnya kan? Nah sehingga abang buka, abang ini, oh ini Kenapa begini, hantu setiap negara? oh ini bukan tulisan tangan azimanya. Ya abang ini isian dan kurang bagus. Kita bahas lagi Yang bagus tulisan tangan. Gitu sebenarnya. edukasi tentang Oh ini nggak asli, bentuk-bentuk yang asli jin. yang Kenapa begini. di setiap negara Ini palsu. itu bentuk Gitu. jin, bentuk hantu Ya. itu selalu berbeda. Bicara adab boleh atau Karena tidak, memang ya seharusnya dia tidak usah pikiran bertanya manusia itu, begitu. ketakutan manusia Tetap itu sama berbeda-beda. gurunya cukup aja, yakin, Makanya percaya bentuk pada dan guru, yakin harus kepada Allah. mengikuti apa Tuh, yang tuh adab sopan manusia santun. itu takuti ataupun Ya, modal manusia terima kasih. itu Oke, yang lanjut. membentuk Ada yang bertanya lagi Bang Haji. Ada Nasrul Amin. Assalamualaikum Bang Haji, izin bertanya. Ketika guru sudah meninggal, apakah ilmu itu hilang dan yang bisa melukis apakah harus dan mencari mereka guru untuk lain? melukiskan bentuk-bentuk Mohon itu. penjelasannya. Jadi satu pintu Ya mudah jawabannya. nanti bentuknya beda. Kalau guru kita sudah wafat, ya abang juga jelas, banyak guru-guru yang sudah wafat. Tetap kita amalkan, tetap kita bacakan suatu Fatihah buat guru kita, tanda terima kasih kita kepada guru kita juga, dan juga perlu ada bimbingan-bimbingan lainnya lagi. Kita mencari guru yang baru, yang baik, yang bisa membimbing yang baik, ya, yang mungkin seperti guru kita yang dulu itu tidak jadi masalah. Gitu. Tapi kalau sudah merasa cukup, pakai yang amalan guru saya yang dulu aja deh.
saya istiqomah, saya rutinin, saya yakinin ayat ini, silakan saja, boleh saja. Ya, bentar minum dulu sambil naik ini silakan. Oke, ada yang hadir dari Cikarang, Faisal Muhammad, ada Adawiyah 01 dari Sampit, hadir Bang Haji. Hadir ya. Ada Hoki-Hoki Berapa jam? Sukurejo, hadir Bang. Jam. Ada Haris Selvaro dari Gresik. Ada yang mau bertanya lagi Bang Haji, ada Doli Suendar. Assalamualaikum Bang Haji. Cara mengetahui pendamping saya, katanya orang-orang melihat saya punya pendamping. Sekarang ada di tempatnya Bang Ya. Ridwan. Jadi begini, kalau kita bicara pendamping, ya, kita ke guru ini, ke spiritual ini, kamu pendampingnya ini. Kita ke guru ini, ke spiritual ini, pendampingnya ini. Ke sini pendampingnya ini. Kita akhirnya jadi bingung. Ya, mending gak usah dipikirin pendampingnya siapa. Yang penting kalau pendampingnya bawain duit, top. Tadi Ya. ada yang kocak Bang. Oh iya ya, Kan potong kalau- aja kalau ada ini potong. Kalau rumah kosong kan biasanya kan banyak penghuninya kata dia kan. Nah kalau punya teman otaknya kosong ada penghuninya. Kalau ada teman otaknya kosong gak usah ditanyain lagi, penghuninya udah banyak banget, akhirnya jadi goblok gitu. Ya, penghuni Pada banyak. dasarnya emang jin ataupun makhluk-makhluk halus itu berinteraksi kepada manusia kan melalui 3 hal, pikiran, pendengaran, dan hati. Makanya kalau di saat 3 itu kosong, udah pasti dikuasai oleh Ya. bangsa jin tadi. Ya. Gitu. Jadi Dan setiap tempat ada. Setiap tempat kosong Setiap ada. tempat mana aja ada. apalagi lembab kotor, Tanah, rumah, apa aja ada. apalagi otak kotor. Ini aneh mau izin closing dulu ya. Ya, ya. Ya, sama Bang Dia Haji. apa? Promosi. Ya. Ngomong. Iklan. Kita berdiri apa dulu? Oh, berdiri dikit segini dong. Banyak. Oke deh, jadi mungkin kita harus closing dulu buat KPR Lover, sahabat Kipanung Rasa. Ini kebetulan Ane juga kan lagi bertamu silaturahmi ke rumah Abang Ane, sepuh Ane, Bang Haji Koboy, Bang Haji Ridwan. Nah, Bang Haji izin Bang Haji ya. Apalagi pala kalau Ini tadi Ane udah mau berniat memberikan sebuah ageman pertama Ane dari Chris, ya, ageman berbentuk keris Tosan Haji pertama Ane. Ya, ini semoga Bang Haji suka, terima, berkesan di hati Bang Haji. Suka. Jadikanlah ini sebagai pertanda kehadiran Ane dalam kehidupan Bang Haji. cara raga sukma gampang. Di mana saja, kapan saja, ingatlah engkau. Amin, amin, amin. Fokus dan harus Terima ada kasih, mudah-mudahan manfaat. bimbingan atau Kebetulan memang abang pelajaran sebelumnya. dulu, Bang, cara raga dari sukma dulu gampang. hobi, Tapa pendidikan tapi aja. tidak mendalami sekali gitu. Tapi hobi, jadi buat pajangan, kayak keris, kayak ini, golok, ya, apa itu memang hobi gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan Akid diberikan keberkahan ya, kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Amin, amin. Ya, ikhlas ridho ya, terima ya. Nah, Bang Haji Semoga ya. manfaat. Semoga barokah deh. Ya udah, pokoknya gitu aja, gengs. Kita harus pamit dulu. Ya. Ane doain semua sukses dan sehat selalu. Jadi Selalu- kepala bukanlah ekor. Selalu menjadi kepala bukanlah ekor, selalu naik tidaklah turun. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu Sabe sata bawan murid tusuk kita kan. murid Sadu, saya sadu, sadu. namanya Satukan rasa, satukan jiwa. Mantap. Iya, ada imam. Thank you geng, sorry bang semua. Jadilah kepala bukanlah ekor. Ya. Oke, next. Ada yang mau bertanya lagi Bang Itu Haji. otak jangan lembab sama kosong. Ada Muhammad Rio Saputra. Jadi gimana Bang Haji Ambil kesana dikit. cara jati diri kita lewat gaib atau jin korin kita? Oh, jin korin itu di dalam Al-Quran itu yang memang suka mengganggu kita. Kenapa belajar sama jin korin? Orang manusia aja banyak. Manusia lebih sempurna dibanding makhluk lain ciptaan Allah. Setan, malaikat, manusia, tumbuhan yang datang. Kita lebih sempurna. Kok kita belajar sama jin? Jin korin lagi jin yang salah. Kita yang bagus itu, kalau kita sholat, kita apa? Makmumnya jin muslim. Amin. Lihat kagak ada orang. Jin. Nih Bang, ada pertanyaan Ya. sedulur papat lima Oh, pancar. Bapak kelima pancar.
Jadi 45 Pancer itu sebenarnya ada nama Jawa, ada nama Sunda, ada nama Jakarta. Kalau Jakartanya 4 ke 5 Pancer. 45 Pancer itu 4 sahabat, 1 Rasulullah. Itu larinya ke ilmu hikmah. Ya, 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Satunya Rasulullah SAW. Gitu. Jadi penguncian namanya itu 45 Pancer. Itu artinya. Itu ada yang nanya lagi tuh Pak, tentang masalah gandakan uang, apakah itu benar ada kan? kemarin apa tadi ya, abang ngeluarin di Facebook yang ditangkap polisi. Kita lihat di Facebook abang kemarin ya, menggandakan uang. Jadi begini, yang menggandakan uang semua, uang balik, gandakan uang, terus menarik harta karun apa semua, itu mainan abang. Dulu tahun 91 tukang tipunya salah satunya abang. Tukang tipunya ini salah satunya abang. Gitu ya. Nah, karena itu ada grup-grupnya semua. Sampai bermain ke Malaysia, Singapura, itu semua. Itu orang lain, abang nggak kenal ya. Ada grup Cianjur, grup Jakarta, grup ini semua. Jadi jangan percaya itu. Itu semua permainan. Semua trik, sulap, atau dendam dan lain-lain. Itu aja. Yang intinya buat menipu orang, memakan duit orang. Ya. Jadi apabila yang dulunya abang pernah ini, ya abang juga udah lupa orangnya yang mana, atau tahun 91, ya itu abang bekerja sama 3 orang, gitu ya. Mana udah meninggal dan lain-lain, dan ada juga guru abang. Jadi pesan buat kalian jangan Jangan pernah percaya percaya lagi. namanya lipat ganda uang, Ada. tarikan uang goib dan sebagainya, karena itu Ini apa? Di YouTube apa dia? Bang, jangan menggandakan istri. YouTube ya? Nah nih, Ada kalau menggandakan istri gimana? Ini takut istri soalnya dia. menggandakan istri berarti nikah lagi, silakan saja. Kalau itu istri digandakan, ya tata bahasanya adabnya kurang baik ya, kurang sopan ya. Mending nikah lagi gitu kan. Kawin pakai urat, nikah pakai surat kan gitu. Jangan lupa pakai urat madu. Ya. Kan. Ya, ada lagi dari Assalamualaikum Bang Haji, saya Habib dari Jember Jatim. Ahlan ya Habib, ya Habibi. Ahlan masalah ya marhaba. Mau nanya, bagaimana menyikapi teman rekan kerja yang suka mencari teman kerja sendiri lewat ilmu-ilmu? Mau nanya, bagaimana menyikapi teman rekan kerja Teman kerja. yang suka mencelakai teman kerja sendiri Oh, lewat ilmu-ilmu hitam, sedangkan Oh, kita kerja menjaga masjid? ya. Gampang saja. Pakai abang ijazahkan doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya doanya, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba, jadikanlah dia sadar dan taubat kepada Allah. Kita doakan bismil Fatihah itu. Jadi doanya itu aja. Ya. Ada yang mau. Atau kembali lagi buka YouTube abang, itu ada ijazah-ijazah dari surat Al-Ikhlas. Yang gampang, yang mudah deh. Kalau abang kasih hijib, kasih ini, kasih pusing ntar bacanya, kepanjangan gak bisa. Ya kan? Itu aja yang mudah. Insyaallah ya Habib, afwan. Oke lanjut Bang Haji, ada Teguh Priyo Utomo, izin bertanya. Assalamualaikum Bang Haji, Mau pegang apa nih? dari Medan. Ya bang, ikutin aja deh. Nah, ini ngikutin ini juga nih. Gimana? Ada Teguh Priyo Utomo dari Medan. Assalamualaikum Bang Haji, ceritakan tentang orang bunian Bang Haji, gimana cara membentengi diri sendiri saat berada di pedalaman hutan. Jadi mungkin ada cara-cara dari Ki Geni, ada cara tersendiri. Kita lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, ya kan? Nah, kita kalau Bang Haji biasa kalau masuk hutan ya tentu dengan zikir, dengan sholawat, dengan tawasul dulu, ya kan? Nah, kita kenal raja jin di sini siapa? Ini siapa? Kita pakein. Ini. Kalau di Arab Saudi nama raja jinnya itu jinnya Jin Yusuf, gitu, di Arab Saudi. Nah, kalau di hutan ini sama kayak anak abang suka camping ke gunung-gunung juga. Ya, kalau abang sih caranya seperti itu saja, karena yakinnya abang seperti itu. Karena kita makhluk
yang lebih sempurna. Kita masuk kampung orang, ya kita beri salam hormat ini. Tapi kalau kita sudah beri salam hormat, istilahnya kita tidak dihargain, ya kita masukin botol aja tuh, kita bagaimana deh. Nah, mungkin dari Ki Geni ada saran, ya biasa Ki Geni mainnya di hutan terus. lanjut. Sama sarannya, jangan lupa untuk selalu mengucapkan salam setiap tempat-tempat ekstrim ataupun hutan, gunung ataupun tempat-tempat angker. Dimanapun kita menginjak ya Ki. Dimanapun itu. Dan harus ada adab sopan santunnya Kalaupun juga. kita tidak tahu siapa penghuninya, cukup ucapkan assalamualaikum ya rijalul goib. Udah, insya Allah itu. Dan jangan lupa membaca doa kemanapun kalian melangkah. Insya Allah kalian bakal aman. Lanjut Bang Haji. Ya. Oke, ada Muhammad Arfan. Salam dari Blok A. Salam Nah, Bang Haji. Kayaknya kita Selamat udahan malam. dulu live-nya karena Assalamualaikum Bang Haji. Masuk Ada jam Umi 2. Nera. Bang Haji, Kita mau hukumnya istirahat apa? dulu, besok mau Hukum perjalanan melakukan ke musyrik Buadaya. apa bisa diampunin? silakan Gimana nanti cara dipantengin tobatnya? terus channel Ya, Allah Maha Mistis Pemaaf. Official. Oke. sebesar Waalaikumsalam. dosa kita segede gunung pun, Jangan seluas lupa lautan. di-like, di-share, Allah Maha Pemaaf. di-subscribe Allah ya channel Rahman ya Rahim. Jejak yang Maha Mistis Pemaaf. Official dan Walaupun Hidden iman Secret kita segede 6, biji sawi, 6. tetap Oke. kita bisa masuk surganya Kata, Allah. Nah, walaupun kita sudah syirik kepada Allah, taubat. Ya, disebut taubatan nasuha. Harus benar-benar taubatan nasuha, jangan kembali lagi melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang, kita mau selesai dulu live. Ya. Boleh salam-salam dulu. Ini apa? Jejak mistis. Jejak Mistis Official. Ya, pesan dari saya, yang hamba yang doib, yang dolim, yang hina, yang fakir, pendosa di mata Allah, tetaplah kita doa usaha iman tawakal, DUIT, duit, doa usaha iman tawakal. Ya, itu ya. Dan sip, sabar, syukur, ikhlas dan pasrah kepada Allah. Semoga netizen dari Jejak Misteri, Mistis. Jejak Mistis, semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan juga diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Dan jangan lupa subscribe juga. Subscribe dan like. Ya, subscribe dan like. Bang Haji komen. apa channelnya? Oh iya. Iya, jangan lupa juga. Promo dong. Iklan. Instagram juga, Instagram. Jadi channelnya Bang Haji Ridwan aja. Bang H.Ridwan. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen yang jelek boleh, yang bagus boleh, silakan. Gitu. Makin dihina, makin naik derajat kita di mata Allah. Amin. Jadi untuk yang komen besok-besok hina aja biar kita Iya. naik derajat. Hina, benar. Bagus, nggak masalah gitu kan. Memang EGP. Ya begitu saja kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bang Haji. Kamu ngerasa ada mau promo? Oke. Jadilah kepala bukan ekor. Halo sahabat-sahabat aneh, Kipan Rasa semua di Jejak Mistis ya, Jejak Mistis Official. Pokoknya aneh selalu doain kalian semua sukses dan sehat selalu. Amin. Selalu menjadi kepala bukan ekor, selalu naik tidaklah turun. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sampai serta bawan tusuk kita tak. Sadu, sadu, sadu. Assalamualaikum, bye bye. Oke, akhir kata saya Ki Geni Seketi yang paling ganteng di sini mengucapkan selamat malam. Bye. Subscribe-nya Puluhan ribu. udah ngasih duit. ratusan ribu. Belum. Punya Bang Haji? Ada 100. Belum. Oh, 70. Jumpat. Jumpat. 74.000. Tinggal 26.000 lagi. Tinggal Kemarin cepat vakum pas ini, pas Dia buat film. iya, Maafin. Ini kalau datang Ki Geni begini. Jadi kadang-kadang kita nih karena walaupun baru ketemu lagi ya, tapi seperti sudah tahunan. Jadi kesaudararan kita seperti
kakak beradik seperti saudara dekat lah gitu, kayak udah kenal tahunan gitu ya. Yuk. Ada yang tanya? Ya, mungkin Oke. 5 menit, 4 menit lagi, 3 menit lagi. Oke, ada pertanyaan lagi Bang Haji, ada Rizal Zal dari Malaysia. Ya, Izin Alhamdulillah. bertanya Bang Haji, bagaimana untuk membangkitkan sadulur papat kita sendiri? Apakah ada amalannya? Terima kasih. Sadul papat kita sendiri berarti larinya ke torikoh. Kita harus ada punya guru mursyid. Ya, ada guru mursyid, guru papat nanti hadir tuh. Yang mirip kita sendiri mukanya. Ya, bagaimana cara menghidupkannya? Yaitu ada guru di pembimbing, dan lalu ada zikirannya. Ini bisa WhatsApp, ya. Nanti belajar dari hikmah dulu. Ya, belajar dari hikmah, jangan langsung ke torikoh. Oke, ada yang hadir, ada Haris Selvaro. Kapan Bang Haji ke Surabaya? Salam hormat. Abang selama kemarin sudah terakhir ke Jember karena ibu abang di makamnya di Jember, di Ambulu, Jember. Insya Allah mudah-mudahan kamu sehat ya, doakan bisa ke Surabaya, ke Jember sambil mampir ke Surabaya. Sudah kurang lebih sudah 5 tahun enggak? 5 tahun. Kepada para pemirsa dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para my bro guys, cukup pada hari ini tanya jawab kita tentang hal kegaibannya Allah, ya, tentang ilmu-ilmu dan lain-lain. Mudah-mudahan semoga manfaat dunia dan akhirat. Dan apabila ada kata-kata yang saya yang salah, hakikatnya datang dari pribadi saya yang masih belajar. Apabila ada yang benar kata-kata saya, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita saling mendoakan. Saling menolong. Yang masih mau belajar ilmu hikmah, masih diterima nanti di WhatsApp dan di miss call ya. Jangan lupa miss call-nya. Tuh ya, kalau ada yang kirim uang, kirim apa, nggak miss call, akhirnya nggak kebaca. Ya, dan yang belum abang balas, abang mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita akan berjumpa atau kamu akan balas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan.